Baik, terima kasih Mas Mbak semua yang telah bergabung dalam perkuliahan saya ya secara virtual, di mana kita nanti di sini akan membahas konsep basis data relasional ya. Apa itu konsep data relasional ya? Sebetulnya dari kata relasional itu sendiri adalah sebuah relasi. Ya, data tersebut juga nanti akan disimpan dalam bentuk sebuah relasi ya. Di mana data tersebut akan saling berkomunikasi dengan adanya relasi data ini ya. Dan di dalam relational data model ini nanti kita akan banyak belajar mengenai uh, ketergantungan atau uh, apa namanya hubungan antar tabel atau antar data. Nah, di sini ada dua data, contohnya adalah user dan tabel user dan tabel customer. Di mana tabel user merupakan tabel relational model yang untuk customer adalah non-relational model. Di mana tabel user itu dia unik ya, masing-masing field, masing-masing karakteristiknya unik. Beda dengan customer. Kita bisa lihat di sini tabel field atau variabel pond dia memiliki multi value. Ini sebetulnya tidak boleh dalam relational data model. Nah, inilah yang membuat dia non-relational model. Ini adalah sasaran-sasarannya dari model relasional. Yang pertama memungkinkan derajat ketidaktergantungan data yang tinggi. Ya. Jadi di sini apa? Dia agar data itu tidak terpengaruh dengan adanya modifikasi representasi internal. Ya. Itu untuk misal contohnya untuk organisasi berkas, ya urutan record dan jalur pengaksesan. Kemudian yang kedua adalah memberi landasan semantik, ya, konsistensi dan redundansi data. Maksudnya apa? Di mana dengan adanya model data relasional ini sangat mengurangi yang namanya duplikasi data. Contoh misal data rekam medis yang ada di rumah sakit itu kan ada nomor rekam medisnya, di mana nomor rekam medis tersebut merupakan data yang sangat penting. Ya, kalau sampai dia redundant, ya itu sudah tidak akurat lagi datanya. Kemudian yang ketiga adalah memungkinkan bahasa manipulasi menjadi berorientasi perluasan himpunan atau set oriented data manipulation language. Nah, itu untuk memungkinkan data tersebut dapat dimanipulasi. Dimanipulasi di sini bukan berarti kita memanipulasi data ya, tapi memungkinkan kita untuk bisa mengolah data itu menjadi data yang lebih baik. Tuh. Di mana pada model relational ini yang pertama adalah data di persepsi pemakai sebagai tabel-tabel. Memang dalam model data relational ini kita akan belajar banyak mengenai tabel. Karena relasi itu nanti akan berhubungan dengan tabel. Yang kedua adalah operasi menghasilkan tabel baru. Ya, bisa jadi dari hasil relasi tersebut dia akan menghasilkan sebuah tabel baru. Tabel baru hasil dari relasi antar dua atau tiga tabel. Keunggulan yang pertama adalah alat komunikasi yang bagus antara pemakai dan perancang. Dengan adanya model relational ini ya, antara pengguna dan perancang sistem dia akan ada komunikasi yang baik. Mengapa? Karena dengan adanya model data relational ini dapat tersampaikan dengan baik alur dari sebuah sistem tersebut. Kemudian memenuhi kriteria perancangan basis data yang esensi. Ya. Dengan adanya relasi ini, basis data perancangannya lebih bagus. Kemudian struktur data yang direpresentasikan dalam relasi dapat secara langsung dikonversi ke RDBMS dan diimplementasikan pada komputer ya secara langsung. Yang keempat, mengorganisasikan data dalam suatu koleksi tabel-tabel membuat rancangan menjadi mudah dipahami. Mengapa? Dengan adanya keunggulan data model relasional ini memungkinkan agar tabel-tabel tersebut dapat dipahami dengan baik karena dengan adanya model data relasional ini. Yang kelima, menyediakan suatu bahasa yang relatif lengkap untuk mendefinisikan, mengambil, dan mengupdate data. Jadi dengan adanya ini, dia lebih mudah dalam mendefinisikan, mengambil, dan mengupdate data.
Kemudian yang keenam ya, menyediakan aturan integritas ya, yang mendefinisikan suatu keadaan yang konsisten untuk meningkatkan reliabilitas data. Ini definisi relasi ya. Relasi adalah dua tabel data dua dimensi ya, yang karakteristik tertentu. Ya, layaknya satu matik. Ya, ada baris atau row record dan kolom atribut field. Jadi artinya banyak ya. Karakteristik relasi. Yang pertama, mempunyai nama yang unik. Unik dalam arti dia tidak boleh sama dengan yang lain. Ya, maksudnya memiliki ID yang unik atau primary key yang unik. Tidak boleh ada mengandung spasi. Yang kedua, setiap nilai harus atomik ya, setiap atomik, not multi value. Jadi tidak boleh multi value dan tidak boleh komposit. Ya, setiap baris harus unik. Barisnya juga harus unik. Seperti saya contohkan tadi yang di awal. Ada tabel customer dan tabel user. Di situ dia tidak bisa dijadikan sebuah relasi yang baik karena dia tidak memiliki baris yang unik. Ya. Yang keempat adalah atribut pada tabel harus mempunyai nama yang unik. Nah, ini juga penting. Ya, ini istilah saja, tidak sama dengan ER model. Istilah relasinya digunakan hanya untuk struktur logik database dan bukan untuk struktur fisik. Nah, ini ya ini memiliki satu relasi. Ini dia tidak memiliki relasi. Ini yang saya bilang, bukan relasi ada sel yang bernilai ganda atau multi value itu tidak boleh. Ya, bukan relasi ya, ada dua baris yang tidak yang identik. Ya ini kan identik nih, dua baris ini. Yang tidak boleh ya, harus unik. Jadi ini relasi, ini dua tabel contoh yang non relational. Nah, ini terminologinya ya, relasi itu tabel yang memiliki baris dan kolom. Kalau atribut nama kolom pada sebuah relasi. Ya, kalau domain kumpulan nilai yang mungkin atau legal untuk suatu atribut atau atribut atau lebih. Kalau tuple itu sendiri baris satu relasi dan membuat hanya satu nilai per atribut. Kemudian degree, jumlah atribut pada relasi unary, binary, ternary, dan n-ary. Nah, itu degree. Jadi jumlah atribut pada sebuah relasi. Kalau kardinalitas adalah jumlah tuple pada sebuah relasi. Kemudian ini salah satu contohnya. Jadi sebuah relasi ya kalau mau akan direlasikan, dia harus ada yang namanya primary key dan foreign key. Di mana primary key tersebut merupakan ID unik dalam satu tabel. Dia tidak boleh hanya sebuah kata. Dia harus kombinasi, biasanya sih harus huruf dan angka. Ya, tidak boleh ada spasi, itu penting. Jadi ini adalah primary key. Ya, kalau dia sudah bergabung dengan tabel lain, dia sudah menjadi yang namanya foreign key. Foreign key adalah relasi dari primary key yang berelasi dengan tabel lain. Itu akan jadi foreign key. Dan tetap di satu tabel itu akan ada primary key. Memang satu primary key dalam satu tabel itu hanya satu. Tidak lebih dari satu. Karena dalam memang ada beberapa kasus primary key ada dua, cuman itu sangat jarang dan itu sangat tidak direkomendasikan karena memang yang namanya primary key dalam satu tabel itu adalah satu. Ya, di sini ada yang namanya atribut field, ya bisa bilang field. Kemudian tuple, ya ini recordnya, degree, ya. Kemudian kardinalitas. Seperti yang sampaikan tadi. Nah, ini adalah terminologinya ya, ada kenapa sih penting dengan adanya deskripsi domain, nama domain, definisi domain ini apa? Ini untuk mendefinisikan nama dari atribut tersebut. Jadi jika nanti suatu saat ada programmer atau perancang sistem yang dia sudah tidak ada di institusi tersebut, sudah ada kamus data. Ini bisa dibilang sebuah kamus data sebuah
sistem atau sebuah database. Karena kan penamaan atribut itu satu orang dengan orang yang lain itu tidak sama. Tapi dengan adanya deskripsi domain, dengan adanya nama domain, itu akan bisa memperjelas pengembang selanjutnya. Nah, ini bentuk dasar dari skema relasi. Bentuk dasar model relasional adalah relasi. Skema relasi mendeskripsikan kolom-kolom untuk tabel. Instan relasi dari skema relasi adalah tabel. Kalau basis data relasional adalah kumpulan relasi nama-nama relasi yang berbeda. Skema basis data relasional adalah skema untuk relasi basis data. Kemudian skema relasi yang lengkap berisi yang pertama nama relasi. Ya, nama relasi harus unik seperti yang saya sampaikan tadi. Nama atribut-atribut relasi diasosiasikan nama domain-domain atribut adalah nama yang diberikan ke kolom relasi. Semua kolom relasi harus diberi nama serta kolom tersebut harus unik, tidak boleh sama. Atribut itu sangat penting ya. Jangan sampai ada multi atribut. Itu sangat membuat data tersebut sangat tidak baik. Konstran-konstran integritas, ya, batasan pada relasi, batasan tupel-tupel yang muncul di relasi. Kalau derajat relasi itu sendiri ada beberapa. Yang pertama adalah unary degree, derajat 1, melibatkan sebuah entitas berrelasi dengan dirinya sendiri. Dan ini contohnya adalah mata kuliah dengan prasyarat. Jadi misal memang ada beberapa mata kuliah, kalau memang di Poltekkes tidak ada sih karena sistemnya paket ya. Kalau di universitas saya dulu itu ada yang namanya mata kuliah prasyarat. Jadi dia bisa mengambil mata kuliah tersebut ya, asal dia lulus di mata kuliah itu. Misal bahasa Inggris 2, dia bisa mengambil bahasa Inggris 2 kalau sudah lulus mengambil bahasa Inggris 1. Nah, itu kan sama-sama dalam satu tabel prasyarat. Itu yang dinamakan dengan entitas yang berrelasi dengan dirinya sendiri. Kalau derajat 2 itu memang secara umum banyak diterapkan kalau yang derajat 2 ini. Yaitu mahasiswa ya mengambil mata kuliah di mana satu mahasiswa itu ya, bisa mengambil beberapa mata kuliah. Kemudian ternary derajat 3 memungkinkan untuk melibatkan lebih dari 2 himpunan entitas. Ini sama seperti binary tadi, cuman dia derajatnya derajat 3. Mahasiswa hanya boleh mengambil satu judul skripsi dan bisa dosennya itu bisa milih ya, misalnya dalam arti ada dosen pembimbing 1 ya, dosen pembimbing 2, biasanya seperti itu. Kalau pemetaan kardinalitasnya itu relasi kita lihat dari relasi biner ya. Itu adalah 1:1, artinya adalah one to one. Jadi satu entity hanya dapat berrelasi dengan sebuah entity yang seperti saya sampaikan tadi. Ya, satu mahasiswa dapat mengambil satu judul skripsi. Kalau satu ke banyak atau one to many disimbolkan dengan apa namanya? Ini simbolnya seperti ini. Artinya entity yang berrelasi dengan banyak objek atau entity lain. Contohnya ini. Satu divisi itu yang kerja pasti lebih dari satu karyawan. Nah, itulah yang namanya one to many. Satu institusi yang bekerja lebih dari satu karyawan. Itu yang namanya contoh dari one to many. Kemudian banyak ke satu atau many to one disimbolkan M strip apa ini ya bisa dibilang L ya. Cuman ini one, simbol one seperti ini. Kebalikan dari one to many, maksudnya banyak entity akan berrelasi dengan suatu objek yang sama dengan entity lain. Kardinalitas ini disimbolkan dengan L strip M. Kalau banyak ke banyak atau many to many disimbolkan seperti ini ya.
akan banyak titik akan berelasi dengan objek. Contohnya ini, banyak karyawan yang akan bekerja dalam satu divisi. Nah, ini dibalikan tadi. Nah, kalau ini mahasiswa tuh banyak mahasiswa ya yang dia akan mengambil banyak mata kuliah. Yaitu namanya banyak ke banyak atau many to many. Ini jelas contoh relasi. Penduduk itu nama tabelnya ya atau entity-nya. Atributnya itu ada NIK, atribut pertama ya. Atribut kedua ya. Atribut ke-12 ya. Oke. Jumlah atributnya ada 12. Oh ya maaf, tadi saya revisi yang main itu one itu simbolnya ada M strip one ya. Kemudian tadi yang ini ya one to many itu juga one strip M ya. Jadi satu strip M simbolnya seperti itu. Tapi nanti ada banyak sih biasanya kondisinya. Ini contoh relasi. Kemudian nilai-nilai tuple dia harus atomik. Jika multi value harus direpresentasikan dalam relasi lain ya. Kemudian komposit ya. Nol berarti tidak ada nilainya. Ya, tersusun dari baris dan kolom atau tabel, terdiri dari baris-baris yang memuat data yang saling berhubungan satu dengan lainnya, terdiri dari kolom-kolom data dengan tipe yang sama. Ini contohnya, atribut itu ini, ya, yang paling atasnya atribut namanya. Kemudian setiap baris ini namanya tuple atau record. Nah, ini jumlah tuple yang terdiri dari 2, atribut ada 6. Dalam satu tabel atribut berbeda. Dalam satu tabel, atribut yang berbeda dapat mempunyai domain yang sama, misal atribut RT dan atribut RW. Nah, setelah yang apa yang saya sampaikan tadi, sekarang Mas semua bisa mengerjakan latihan soal atau tugas yang ini ada tabel ya, ada diketahui tabel ini, silahkan cari tupelnya berapa. Kemudian jumlah fieldnya ada berapa ya. Primary key-nya apa? Ya, itu yang tugas pertama ya. Yang kedua, buatlah relasi data mahasiswa, data dosen, dan mata kuliah beserta atribut-atributnya. Jadi silakan dibuat tabel relasi antara mahasiswa, data dosen, dan mata kuliah beserta contoh datanya. Jadi tidak hanya sebuah tabel dan relasi, tapi contoh datanya, dan contoh datanya tidak boleh sama antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lain. Misal contoh NIM mahasiswa P berapa gitu. Nanti tidak boleh ada yang P sama, tidak boleh. Harus berbeda. Nama pun juga berbeda ya. Kemudian pengumpulan tugas silakan dikumpulkan di Sipen dalam bentuk PDF dengan format name underscore nama lengkap dan kelas. Kemudian masing-masing mahasiswa harus berbeda terutama untuk kasus nomor 2 ya. Yang saya sampaikan tadi tidak boleh sama untuk isi datanya. Variabelnya bisa berkembang boleh. Atau ada yang sama mungkin 1, 2 tidak apa-apa. Tapi isi datanya harus berbeda. Saya ingin mengetahui mana apakah kalian paham tentang foreign key, primary key itu seperti apa. Kemudian tugas itu dikumpulkan maksimal pukul 18 WIB atau pukul 6 sore ya. Dalam tugas tersebut nanti silakan Sipen bisa menghubungi saya untuk dikirimkan ke email. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat Mas Mbak semua. Terima kasih. Tetap semangat, tetap terus belajar untuk menggapai cita-cita. Terima kasih.